Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Kita sekarang masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, 4, 5, dan 6 ya. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai? Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini ada bacaan nih, ya. Yang berjudul Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Nah, ini kalian bisa temukan juga di buku tema kalian. Di sini akan Bapak bacakan ya. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, sekolah mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, di sini apa isi teks di atas? Nah, jadi isi teks di atas tentunya kita itu seharusnya malu punya pekarangan sekolah yang kotor ya. Nah, tentunya di sini ya, untuk menjaga ya halaman sekolah atau pekarangan sekolah ya yang kotor itu tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Tidak hanya kita membebani ya atau menyerahkan tanggung jawab ini kepada penjaga sekolah aja atau tukang bersih-bersih sekolah. Tidak, karena di sini ya sebagai siswa ya atau murid ya di sini kita mempunyai tanggung jawab masing-masing ya dan juga mempunyai tanggung jawab bersama yaitu menjaga sekolah kita agar tetap terlihat bersih karena apa yang akan merasakan dampaknya itu ya kita juga ya sebagai warga sekolah ya. Kalau misalnya lingkungan sekolah kotor, kita bisa malu juga sama orang-orang ya yang melewati sekolah kita ataupun juga kalau misalnya pekarangan sekolah kotor, kita juga tidak nyaman untuk bermain di halaman tersebut ya. Nah, jadi itu. Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih atau kotor itu? Ya, seperti tadi ya udah dijelaskan bahwa eh ciri-cirinya itu banyak sampah-sampah berserakan ya. Jadi itu. Kemudian sarana-sarana prasarana yang tidak rapi seperti kursi ya atau tanaman-tanaman yang emang sudah rusak ya. Tentunya ini menjadi ya pekarangan sekolah yang tidak bersih. Jadi tidak enak dilihat. Nah, selanjutnya, apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Nah, coba kalian amati gambar di sini apa yang terjadi. Nah, jadi di sini kita lihat nih, ya, ini merupakan gambar pekarangan sekolah yang kotor. Di sini kita lihat ada sampah-sampah berserakan ya, baik sampah kering atau sampah basah di sini ya. Nah, jadi lihat nih ya, ini merupakan ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih atau yang kotor. Nah, jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Ya, yang harus kita lakukan tentunya harus menjaga kebersihan dengan cara apa? Kita memungut sampah-sampah yang ada di sekitar pekarangan, kemudian memasukkan sampah tersebut ke tempat sampah. Nah, di sini ada tempat sampah ya, di mana satunya untuk sampah kering dan sampah basah ya, atau sampah organik dan anorganik ya. Tentunya ini ya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian perhatikan gambar rebana dan genang berikut. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Lihat. Di sini ada gambar rebana ya. Permukaan dari rebana ini berbentuk apa?
Nah, jadi berbentuk lingkaran ya. Jadi permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Nah, lihat nih ya, ini sama. Kemudian yang di bawah kalau gendang ya. Kalau gendang di sini dindingnya ini nih lihat nih berbentuk apa? Ya, ini berbentuk segitiga ya di sini. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Lihat nih, ini ada garis segitiganya. Nah, nih ya. Nah, kalau ini lingkaran nih, udah jelasnya lingkaran. Nah, dua atau lebih bangun datar dapat disusun membentuk pola-pola tertentu. Nah, ini kita lihat nih. Di sini ada suatu pola ya. Ini ada pola lingkaran sama segitiga. Nah, ini berselang ya. Yang pertama lingkaran lalu segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Ini satu kali ya, satu kali gantian. Nah, kalau ini lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, ini dua-dua ya. Dua lingkaran, dua segitiga. Dua lingkaran, dua segitiga. Kalau tadi ini kan satu lingkaran, satu segitiga. Satu lingkaran, satu segitiga. Nah, kalau di bawah ini ya lihat nih ya. Kita lihat perhatikan jumlah bangun datarnya ya. Polanya kayak gini. Ini segitiganya satu. Lalu di setelahnya itu ada dua lingkaran. Kemudian sebelahnya lagi satu lingkaran. Ya, lihat nih, karena di sini juga satu ya. Kemudian di sini juga dua lingkaran karena di sini juga dua lingkaran ya. Dan begitu seterusnya lingkaran segitiga satu dua lingkaran. Nah, lalu di sini ya ada tugas nih ya. Di halaman 84 sampai dengan 85 tentukan bentuk bangun datar ya. Selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, lihat di sini ada titik-titiknya, ada dua, berarti diisi dua bangun datar. Nah, kita lihat di sini ada pola nih. Ada pola dua lingkaran, dua segitiga. Dua lingkaran, dua segitiga. Nah, berarti setelah segitiga harus apa nih bangun datarnya nih? Dua ini diisi apa? Ya, udah jelas jawabannya adalah lingkaran ya, karena mengikuti pola ini yang sebelumnya ini. Ya, kita lihat nih. Intinya di sebelumnya ini apa? Ya, bangun datar apa ya, atau jumlahnya ada berapa? Kalau ya dua juga ya, lihat ini ya. Begitu juga seterusnya 2, 3, 4, dan 5 ya. Nanti kalian tinggal meneruskan aja nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 kerjakan ya. Nah, kemudian di sini ada percakapan ya. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, di sini ada percakapan nih antara guru dan anak-anak atau murid. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Nah, kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Nah, bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat air, dan gayung, Bu. Nah, baiklah. Kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya, Nak. Nah, jadi ini kita harus menjaga pekarangan sekolah juga, kamar mandi juga, ya. Kamar mandi sekolah juga itu tentunya juga menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya kamar mandi itu bau atau kotor, tentunya kita nggak nyaman buang air di situ ya. Nah, lalu amatilah gambar di bawah ini. Kita lihat nih. Nah, yang pertama ini Siti ya. Siti dan temannya ini sedang melakukan apa ini? Kita menyapu lantai ya. Anggap saja mereka sedang menyapu lantai di halaman sekolah atau di kelas ya. Karena dia menggunakan ini pakaian seragam. Lalu yang kedua di sini ya, siapa ini? Edo ya. Nah, ini Edo ya sedang membersihkan kaca ya, membersihkan kaca ruangan kelas. Lalu ini sedang apa ini? Sedang menghapus ya, menghapus tulisan di papan tulis ya. Lalu yang ini, nah ini sedang merapikan ya, merapikan meja ya. Kita lihat ya,
Kalau di kelas, kalau misalnya meja kita nggak rapi, tentunya kita tidak nyaman untuk belajar di kelas. Nah, lalu di sini ada tugas 2 halaman 93. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian kalian tinggal cari selanjutnya nomor 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Nah, itu ya. Kalian tinggal meneruskan aja. Gampang sekali ini ya. Nah, lalu di sini ada bacaan lagi nih ya. Ini berjudul Sekolah Adiwiyata. Nah, Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata, tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah, ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, jadi intinya adalah tentang sekolah adiwiyata yang merupakan tanda bahwa sekolah itu memiliki pekarangan atau sarana dan prasarana yang emang bersih ya, yang merupakan sekolah contoh ya, contoh sekolah ya. Tentunya untuk menjadi adiwiyata yaitu kita harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, biasanya sekolah adiwiyata itu terdapat tugu ya. Nah, kebetulan sekolah kita juga merupakan contoh dari sekolah adiwiyata ya. SD Negeri 012 Balikpapan Tengah juga merupakan sekolah adiwiyata karena mempunyai pekarangan atau lingkungan sekolah yang bersih. Oke, ya. Sekian ya pembelajaran dari Bapak. Bila ada yang ingin bertanya, seperti biasa hubungin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.